sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah 30 juz sudah turun yang akan menjelaskan nabuat sudah diutus, maka Islam sempurna. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun, Nabi Muhammad yang akan menjelaskan sudah datang. Kemudian Allah menyatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata Sukron Makmun, kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu karena sudah sempurna syariat Allah. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Islam diturunkan ada sebagai petunjuk, bukan untuk mengikat manusia, bukan untuk membatasi manusia. Sehingga apa yang sekarang datang dari barat yang namanya liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari mana lahirnya makhluk liberalisme ini? Para ulama yang sedang baca sejarah lahirnya liberalisme dari barat. Di antara mereka ada yang trauma terhadap agamanya, trauma dari segi sejarah agamanya, trauma kepada kitab sucinya di mana yang asli. Kadang-kadang di antara mereka trauma kepada sosoknya Nabi Isa, Yesus Kristus, Tuhan apa, anak Tuhan apa, manusia biasa. Mereka trauma ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan. Yang mengampuni dosa itu bukan Tuhan Bapa, tapi ternyata orang gereja bisa mengeluarkan surat pengampunan. Di antara mereka yang trauma inilah yang melahirkan paham liberalisme, ingin membebaskan manusia dari asuhan agama. Jadi kita ini cuma mendengar liberalisme, tapi tidak tahu apa maksudnya liberalisme. Maksudnya liberalisme itu kebebasan adalah hak asasi manusia, karena dianggap agama ini membelenggu, agama ini mengikat, tidak memberikan kebebasan. Maka mereka ingin membebaskan manusia dari ajaran agamanya. Lahirlah makhluk yang namanya liberalisme yang bertentangan dengan Islam. Maka saya katakan, liberalisme di Indonesia, kebebasan adalah asasi manusia, harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila. Kebebasan yang tidak dibatasi dengan moral, kebebasan yang tidak dibatasi dengan agama, kebebasan yang tidak dibatasi dengan Pancasila, kebebasan yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, ini berarti ada proses pembinatangan bangsa Indonesia. Supaya kita jadi binatang, bebas mutlak hanya untuk binatang. Kalau kita sebagai manusia tidak mungkin bebas mutlak. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia dibatasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami sebagai umat beragama dibatasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Persilakan Sukron Makmun kau berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan tidak melanggar sunnah nabimu. Inilah kebebasan yang diberikan oleh Allah. Allah menciptakan Sukron Makmun tidak untuk semau gue. Allah ciptakan Sukron Makmun tidak untuk sakarpi dewe. Allah ciptakan Sukron Makmun tidak untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan Sukron Makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah itu pasti manfaatnya kembali pada kita, dan larangan Allah madharatnya pasti akan kembali pada kita. Maka kita umat Islam tidak pernah trauma dengan perintah Allah, dan kami umat Islam tidak pernah trauma dengan larangan Allah. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Apalagi timbul aliran sekularisme, orangnya disebut sekuler,
Apa makhluk sekularisme ini? Makhluk sekularisme itu faham yang mengatakan bahwa agama ini tidak mengurusi kehidupan manusia, memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Ini namanya sekularisme. Makhluk yang datang dari barat ini. Jadi agama cuma hubungan dengan Allah, tapi kehidupan manusia tidak diatur oleh agama, diatur oleh akal manusia sendiri. Jadi agama cuma di dalam masjid, di luar masjid sudah tidak ada agama. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Islam mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Saya sampaikan ini, Islam mengatur segala-galanya, mengatur rumah tangga, sehingga ada peradaban rumah tangga secara Islam, peradaban Islam dalam rumah tangga. Subhanallah. Mari kita pelajari bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga. Seorang cowok melihat seorang cewek yang cantik, persilahkan, itu Allah ciptakan. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, telah dijadikan perhiasan kepada manusia ini. Zuyyina linnas hubbus syahwat, senang nafsunya dengan perempuan. Perempuan senang dengan laki-laki, pasti. Laki-laki senang dengan perempuan, pasti. Allah mengatur. Allah tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi Islam mengatur bagaimana supaya bergaul sebebas-bebasnya itu halal, gitu loh. Bukan melarang. Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tidak melarang, malah menyuruh. Fankihu ma tobalakum minan nisa wa, ya, fankihu ma tobalakum minan nisa ma telah berubah. Menyuruh Allah. Ini semua yang ada depan saya kiai-kiai ini akibat pergaulan bebas. Kalau ayah kiai dulu dengan Bu Nyai tidak bergaul bebas di atas ranjangnya, tidak ada kiai semua ini. Betul? Syukran makmun hasil pergaulan bebas. Ayah saya dan ibu saya bergaul bebas. Mana Islam melarang? Perintah bergaul bebas. Tapi yang diridhoi oleh Allah yang halal, bukan pergaulan bebas yang seperti binatang. Pergaulan bebas tanpa akad nikah, itulah binatang. Allah nyuruh bergaul bebaslah, tapi dengan hukum Allah, bukan tanpa hukum. Bergaul bebas tanpa hukum itu binatang. Kalau santri kumpul di pesantren saya tahu, Bu. Asrama polisi saya tahu, Bu. Asrama tentara saya tahu, Bu. Mahasiswa saya tahu. Orang waras berkumpul saya tahu. Satu ketika saya terpikir, gimana ya kalau orang gila kumpul, apa yang dikerjakan? Masuk saya di rumah sakit Sumber Waras, sebelum masuk Kota Malang, masuk Lawang ke kiri kalau dari Surabaya, itu rumah sakit gila terbesar di Jawa Timur. Masuk saya, gimana ya kalau orang semuanya gila kumpul? Betul, banyak saya ambil pelajaran kayak. Ada orang gila kencing, kecipratan ke kawannya itu, kencingin. Kawannya nggak marah, malah sambil nyengir tertawa melihat yang kencing. Ya. Nah, kalau waras kira-kira gimana? Hah? Marah. Nyapu, orang gila nyapu bersih. Ada orang yang kurang gila juga makan kacang, kulitnya dilempar di keramik yang sudah disapu itu. Anehnya nggak marah yang nyapu itu, hanya noleh nyapu lagi. Kalau waras marah. Masuk selnya ada orang gila teriak-teriak sambil joget,
yang lainnya tidur. Terbangun ini, ikut joget, enggak marah Kiai. Oh iya ya, kalau ingin semuanya lancar gampang, jadikan bangsa ini gila semua. Kalau sudah gila semua lancar Pak. Kalau tidak gila, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang gila tidak mukallaf, wairu mukallaf orang gila itu. Allah tidak membebankan orang gila untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bebas. Jadi kalau ingin bebas mutlak tanpa batas, jadilah kau binatang. Kalau tidak jadi binatang, jadilah kau orang gila. Baru kau bebas mutlak. Selama kau manusia biasa, selaku warga negara Republik Indonesia, kita mempunyai pedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai umat Islam, kita dibatasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka saya minta liberalisme di Indonesia persilakan, tapi dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pengayaman bangsa Indonesia. Maka jangan tidur Bu, penggembalanya. Saya termasuk penggembala Bu, yang tidak tidur, takut ibu dimakan macan. Saya jaga dengan hati-hati. Lah inilah supaya kita selamat dari paham-paham yang akan seolah-olah kayak bagus, kayak benar. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Kalau tujuannya kebebasan dibatasi dengan akhlak dan moral, tidak ada masalah. Kalau maksudnya liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia, maksudnya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh liberal di Amerika Serikat yang bernama Humphrey Cox. Humphrey Cox dalam bukunya menyatakan bahwa liberalisme dan HAM tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama sehingga mereka bebas mutlak seperti binatang. Nah, Islam diturunkan untuk menurunkan satu peradaban Islam. Peradaban Islam dalam rumah tangga indah. Seorang cewek, seorang cowok melihat cewek cantik, persilakan. Kau cinta, persilakan, tapi ada syaratnya. Cewek yang cantik itu ada yang punya. Siapa yang punya? Kedua orang tuanya. Nah, cewek-cewek kalau kau nanti ada cowok yang tersenyum, ya, jangan kau cepat-cepat tersenyum. Katakan sama cowoknya itu, kalau kau benar-benar mencintai saya ada yang punya. Persilakan kau datang ke ayah saya dan ibu saya melamar. Subhanallah, indahnya Islam itu. Begitu melamar kufur, sudah sama-sama setuju, laksanakan akad nikah. Akad nikah, Masya Allah, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Tidak ada kawin sendiri. Kawin sendiri itu pelacur. Dikawinkan oleh kedua orang tuanya, pakai saksi. Saksi resmi dua, yang tidak resmi semua yang hadir jadi saksi. Subhanallah. Dengan perlambangan mahar sebagai tanda pertanggungan jawab. Subhanallah, indah. Setelah akad nikah, qabiltu nikah wa taswijah bil mahril madkur, persilakan bergaulah kau sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan. Agama Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi agama Islam mengatur agar manusia bergaul laki-laki dengan sebebas-bebasnya sebagaimana makhluk manusia yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti binatang. Nah, setelah
akad nikah selesai, ada peradaban Islam dalam rumah tangga yang begitu indah. Ini wajib saya tampakkan, wajib saya perlihatkan. Soal mereka mau beli persilakan, tidak mau beli persilakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya cuma menawarkan ini Islam indah. Lalu rumah tangga diatur oleh Islam, pergaulan laki-laki dengan perempuan diatur oleh Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istrimu itu dengan baik, dengan sopan. Jangan menggunakan kata-kata kasar terhadap istrinya, berkata dengan perkataan yang lembut. Itu seorang suami. Hiyarukum fi nisaikum, kata Rasulullah. Laki-laki yang baik, laki-laki yang baik terhadap istrinya. Masya Allah, alangkah indahnya kalau laki-laki mempergauli istrinya sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian seorang wanita, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, sebagus-bagus perhiasan bukan Mercedes, bukan BMW, bukan Toyota, sebagus-bagus perhiasan al-mar'atus sholihah, wanita yang taat kepada Allah dan tunduk kepada suaminya. Subhanallah, alangkah indahnya rumah tangga semacam ini. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Cinta didasari dengan saling harga menghargai. Cinta didasari dengan saling hormat menghormati. Ini Islam, peradaban Islam dalam rumah tangga. Islam mengatur sempurna dalam rumah tangga, mulai dari WC diatur oleh Islam. Subhanallah, masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khuba'is. Doa kalau minta perlindungan dari segala yang kotor dan yang mengotori. Masuk dengan kaki kiri, tuntaskan semua najis, baik yang kental maupun yang cair, jangan ada sisa. Keluar semua najis itu. Setelah keluar semua, yakin dengan dehem 3 kali yakin tuntas, sucikan tempat keluar najis itu. Islam indah. Bagaimana mensucikan barang najis? Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti alkohol atau daging babi. Jelas itu Islam indah. Apakah ada peraturan membersihkan najis yang lebih indah daripada Islam? Saya tawarkan kepada bangsa ini. Mau ngambil? Alhamdulillah. Tidak ngambil? Wa ma'alaina illal balagh, innal huda hudallah. Tidak ada paksaan. Ulama cuma menyampaikan inilah peradaban Islam. Dapur, ada peradaban Islam di dapur. Bu, tidur. Hah? Pernahkah ibu ketika mencuci beras bertanya kepada berasnya, wahai beras, dari mana datangmu? Hah? Pernah bertanya? Berarti belum berperadaban Islam, adabnya belum Islam. Tanya berasnya, dari mana datangnya beras itu? Datang dari hasil ngerampok? Datang dari korupsi? Datang dari sogok menyogok? Datang dari riba? Datang dari ngurangin timbangan? Datang dari penipuan? Haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokanmu, rezeki yang haram. Inilah peradaban Islam. Kalau seandainya ini dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia, baru negara beres. Selama bangsa Indonesia tidak memikirkan halal dan haram, yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli,
hasil ngerampok tidak peduli, ngerampok duit rakyat tidak peduli, korupsi tidak peduli, sogok menyogok tidak peduli, suap menyuap tidak peduli. Selama bangsa Indonesia tidak memikirkan rezeki yang halal, Indonesia tidak akan beres. Betul? Kalau peradaban Islam di dapur ini dipegang oleh rakyat Indonesia, baru beres. Seluruh rakyat Indonesia beragama apapun saja tidak mau makan barang yang batil. Islam menjelaskan yang batil itu apa. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta dengan orang yang batil. Wa tutlu bi ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Inilah nama sogok menyogok. Kau sogok hakim-hakim itu agar kau bisa makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kau sogok. Jadi suap menyuap itu batil, haram. Ngerampok duit rakyat, korupsi, haram. Nipu orang, haram. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia di Indonesia ini tidak mau makan barang haram, seluruh makanan yang lewat tenggorokannya halal, baru Indonesia akan beres. Selama mereka tidak memperhitungkan halal dan haram, yang penting perut saya kenyang. Dari mana rezeki tidak peduli, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli. Yang penting perut saya kenyang. Ini istilah hancurnya negara di sini ini. Kurang apa saya ini kepada bangsa ini? Cintanya kepada bangsa ini. Ini peradaban Islam di dapur, Bu. Islam kan dapurnya. Orangnya Islam, dapurnya enggak. Dimakan barang haram, hasil korupsi, hasil sogok menyogok, hasil riba yang dimakan. Itu berarti dapurnya belum berperadaban Islam. Mari kita bikin peradaban Islam. Masuk meja makan, Bu. Bilang sama suaminya, Kang, apa Bu? Alhamdulillah Kang, masih mau makan. Pernah? Belum Islam. Begitu suaminya melihat makanan ada, alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Nikmat ini. Berapa Bu orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada? Pengungsi ketika banjir, bencana alam, perang, mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau makan apa? Malam ini ibu keliling di rumah sakit Serang ini, Pandeglang, Serang, Tangerang, keliling rumah sakit. Ribuan manusia tidak mau makan. Ribuan manusia tidak mau makan. Padahal yang dimakan cukup telur ada, roti ada, pisang ada, kue ada, susu ada. Tidak mau makan, semuanya pahit. Subhanallah, kasihan. Tidak mau makan, yang dimakan ada. Mau makan, yang dimakan kagak ada. Lalu ibu nanti sama suaminya, Kang, ingat saya, Kang, apa Bu? Alhamdulillah Kang, masih mau makan. Berapa orang, banyaknya orang yang tidak mau makan. Lalu suaminya menjawab, alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru bismillahirrahmanirrahim dikunyah. Gigi ini gunanya untuk mengunyah makanan sehancur-hancurnya supaya perut besarnya tidak menderita. Kalau yang masuk sudah hancur, perut enak Bu, nggak sakit emah. Ini kadang-kadang makan sudah tempe digoreng garing, baru dibelah dua oleh giginya langsung ditelan. Lihat besok pagi keluar tetap tempe. Mana vitaminnya? Kalau ibu makan dikunyah sampai hancur kayak bubur Bu, insya Allah buang air besarnya sedikit. Karena banyak jadi vitamin, hancur.
Coba ibu praktikkan malam ini, cari kacang goreng, telan, jangan dikunyah sama sekali. Besok buang air besar, lihat itu. Hah? Vitaminnya nggak ada. Allah bikin gigi ini suatu hikmah. Hancurkan sehancur-hancurnya, baru telan. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Subhanallah. Saudara, meja makannya berperadaban Islam. Apakah Anda sudah berperadaban Islam? Saya malam ini mengajarkan peradaban Islam. Mulai dari WC berperadaban Islam, dapurnya berperadaban Islam, kemudian tempat makannya berperadaban Islam, kamar tidurnya berperadaban Islam. Laki-laki mau tidur dengan istrinya, sebenarnya ada bismillahnya, cuman tidak keburu karena belum berperadaban Islam. Tidur minimal bismillahumma ahya wa amut. Syukur masih bisa baca ayat kursi, syukur masih bisa baca surat Al-Ikhlas, Al-Mau'idatain. Minimal bismillahumma ahya wa amut. Berarti Anda kamar tidurnya berperadaban Islam. Begitu mau tidur dengan istrinya, sebelum naik, sebelum naik, bismillahi Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak dan keturunan yang soleh dan solihah. Baru naik yai, bebas. Hah? Bu, hei yang muda-muda, yang suaminya masih aktif, kalau nanti habis pengajian suaminya mau naik, ingat saya. Hah? Ingat saya. Tegur suaminya itu, Kak, apa Bu? Sudah bismillah belum? Belum Bu. Turun, suruh turun suaminya kalau belum baca bismillah itu. Nangkring kayak ayam kagak sopan. Ini saya ajarkan malam ini peradaban Islam, karena saudara semuanya umat Islam, supaya berperadaban Islam. Islam mengatur segala-galanya. Kamar tidurnya berperadaban Islam, tempat makannya berperadaban Islam, dapurnya berperadaban Islam, kamar mandinya berperadaban Islam, kamar tamunya berperadaban Islam. Bagaimana kamar tamu yang berperadaban Islam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hormati tamu, hargai tamu. Menghormati tamu wajib. Subhanallah. Menjadi tamu harus punya adab. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastaqdisu aw tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam. Assalamualaikum 3 kali mengucapkan salam tidak dijawab, haram masuk rumah orang. Sopan, beradab. Setelah jadi tamu, ikuti Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, at-thaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit, artinya tamu itu nurut. Saya kan nurut, suruh minum nurut, suruh pindah tempat nurut, pindah tempat kayak supaya bisa agak istirahat nurut saya. Sering pindah tempat tadi pakai sudah baca Quran nurut saya. Direndeng ke sini nurut, nggak pernah berontak saya tadi. Karena saya berperadaban Islam. Jangan sudah jadi tamu ngatur rumah tangga, persilakan masuk. Melihat kursi, wah saya belum mau masuk dulu. Mau apa? Itu tidak pantas lemari di situ, tolong pindah ke sana. Ini tamu apa? Coba kursi ini pindah sana. Ini namanya tamu yang kurang ajar ini. Tamu yang baik taat sama tuan rumah. Tuan rumah hormat sama tamu.
sopan masuknya dengan minta izin. Begitu berada dalam rumah tuan rumah, taat kepada tuan rumah. At-dhaifu kal mayyit, tamu itu kayak mayit, artinya nurut, Bu. Bukan kalau cuman mayit kan nurut, Bu. Ya, mayit nurut apa tidak? Nurut. Dimandiin nurut, dibungkus nurut. Ada diserang, dimandiin terus kakinya nyepak-nyepak. Kalau ada mayit dimandiin kakinya nyampe-nyepak, tinggal aja suruh mandi sendiri. Oh, dimandiin nyepak-nyepak, suruh mandi sendiri. Mayit itu nurut. Subhanallah, ini peradaban Islam. Saya mau menghidupkan peradaban Islam untuk umat Islam supaya kita berperadaban Islam, ber-RT, ber-RW. Kalau ada di sini ketua RT, ketua RW atau lurah, bagaimana Islam mengatur bermasyarakat? Islam mempunyai peradaban yang indah. Bagaimana tidak indah? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, hendaknya memuliakan tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Indah masyarakat ini. Wala tajassasu, antara RT dengan RT jangan saling mencari kesalahan. Tidak dibenarkan dalam peradaban Islam mencari kesalahan orang itu. Tapi kalau mendapat orang salah, mari kita benarkan. Tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Subhanallah. Apakah tidak indah masyarakat semacam ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, gotong royong antara anggota RT, gotong royong di dalam pembersihan kampung, gotong royong dalam membangun desa. Apakah ada yang lebih indah dari peradaban Islam dalam bermasyarakat? Tolong carikan. Dalam bermasyarakat, bagaimana peradaban Islam mengatur kalau masyarakatnya kayak orang sekarang pluralistik, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Islam yang mengatur bagaimana kita bergaul dengan orang non-muslim. Islam membagi orang muslim ada dua, kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir yang memerangi orang Islam kita perangi. Jelas Quran itu, qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Sekarang ada orang non-muslim, orang kafir, orang non-muslim hidup rukun dengan orang Islam, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak pernah bercekcok, tidak pernah menghina agama. Apa sikap kita? Rasulullah sudah mengatur itu orang kafir dinamain kafir zimmiyun. Ada kafir harbiyun, ada kafir zimmiyun. Kalau kafir harbiyun tegas, perangi. Kalau kafir zimmiyun, orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam, Rasulullah mengeluarkan hadisnya, waman ada zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti engkau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah, alangkah tingginya peradaban ini. Dalam hadis yang lebih kuat Rasulullah menyatakan, waman ada dimiyan fa ana khosmuhu idza kuntu khosmahu khosontuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti sayalah musuhnya. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah, alangkah tingginya peradaban Islam ini antar umat beragama. Malah Allah lebih tegas lagi dalam Al-Quran, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah
timbullah permusuhan antar umat beragama. Subhanallah, indah Islam ini. Dalam pergaulan, dalam negara yang pluralistik, Islam indah, bisa menyatukan yang berbeda agama, berbeda suku. Islam bisa menyatukan dengan peradaban Islam. Alangkah indahnya ini peradaban Islam ini. Nah, maka ngajinya tuntas. Islam bicara soal ekonomi, alhamdulillah Kiai, di tengah-tengah pencaturan ekonomi global, Allah memperlihatkan Islam dengan adanya Bank Syariah Indonesia. Sekarang Bank Syariah, kalau dulu Bank Syariah itu masih ngumpul-ngumpul di bank lain, sekarang pemerintah bikin Bank Syariah Indonesia, berdiri sendiri. Subhanallah. Siapa bilang Islam tidak bicara ekonomi? Siapa bilang Islam tidak bicara pertanian? Siapa bilang Islam tidak bicara soal industri? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Islam bicara soal ekonomi, dan sekarang dibuktikan dengan adanya Bank Syariah bahwa Islam mengatur ekonomi, perputaran uang, sistem bank, tapi tidak riba. Subhanallah, subhanallah. Ini peradaban Islam di bidang ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi itu orang yang bermoral. Janganlah pelaku ekonomi itu preman-preman, bajingan-bajingan, suka menipu, rusak rakyat ini. Supaya orang yang ada di pasar-pasar, yang ada di industri-industri, semuanya mereka terdiri pada manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Orang yang berakhlak, orang yang bermoral, yang menjadi pelaku ekonomi. Jangan pelaku ekonomi orang yang tidak bermoral, jangan pelaku ekonomi orang yang tidak berakhlak. Hancur negara ini. Ini Islam bicara soal ekonomi. Lebih tegasnya baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, mulai babul baik tentang jual beli. Syaratnya jual beli, rukunnya jual beli, apa syaratnya jual barang yang dijual. Subhanallah, Islam lengkap. Jangan beli tanah sama anak TK. Tidak sah. Kenapa? Wiru akil. Ya, karena anak TK punya tanah, ya umur 3 tahun lalu dibeli tanahnya. Ada syaratnya, dan barang yang dijual harus milkut tam, dan jangan menjual barang orang, jangan menjual barang titipan, jangan menjual barang yang kepunyaan bersama, harus musyawarah. Ini yang dijual milkut tam. Subhanallah, seandainya ekonomi ini dilaksanakan, pemerintah insya Allah tidak usah membuat lembaga perlindungan konsumen. Konsumen akan terlindung dengan pedagang-pedagang yang jujur. Jangan menjadi pedagang penipu. Apa yang tidak ada dalam Fathul Qorib? Bab jual belinya ada. Bab hawalah, ada yang baca babul hiwalah tentang pemindahan hutang. Ada cara memindahkan hutang. Hutang bisa dipindahkan kepada orang lain dengan syarat. Itu semuanya tertulis dalam kitab Fathul Qorib. Babul Qarad, ada yang baca babul Qirat tentang penanaman modal. Subhanallah. Sampai kepada babus salam tentang pemesanan barang. Terperinci pemesanan barang itu, barang apa yang dipesan dan di mana bayarnya. Masya Allah. Sekarang menjadi online. Bagaimana hukumnya? Online. Saya katakan hukumnya halal dengan syarat jangan bayar sebelum barang diterima. Bayar duluan atau tidak dikirim. Bayar duluan dikirim barang yang kualitasnya lebih rendah. Kan kita di online kan beli gambar, ya? Bukan beli barang kan, baru beli gambar. Di HP saya punya barang gambar begini-begini barang saya, siapa yang pesan? Ya saya pesan nomor sekian.
nanti kenyataannya benar nggak kualitasnya. Maka dalam online persilakan, tapi jangan dibayar sebelum barang tiba di rumah Anda. Setelah barang tiba di rumah Anda, diperiksa benar sesuai dengan pesanan, baru Anda bayar. Kalau bayar duluan akan timbul penipuan. Islam itu teliti dalam soal ekonomi. Ini peradaban Islam di bidang ekonomi, punya adat. Mari kita ajarkan peradaban Islam ini, supaya kita umat Islam berperadaban Islam. Dengan kita berpada begitu indah, mungkin orang lain akan, ya Allah, kok hebat orang Islam itu peradabannya, saya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam karena peradaban, karena akhlak. Oleh sebab itu kita tunjukkan akhlak Islam ini di bidang ekonomi, di bidang politik. Ini terakhir saya urutkan, mulai dari rumah sampai ber-RT, ber-RW, sampai berekonomi, sampai terakhir berpolitik.